Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa ya? Akhir-akhir ini setiap aku dengar azannya orang muslim, hatiku ikut bergetar dan merasa terpanggil. Sudahlah, mungkin cuma perasaanku aja. Tapi gak ada salahnya juga sih mencari tahu. Siapa tahu ada solusinya. Saudaraku semua yang diridhoi oleh Allah, kelak di hari kiamat, mereka orang-orang yang ingkar dan tidak memiliki iman terhadap Allah akan menjerit di neraka. Mereka selalu berangan-angan dan memohon untuk dikembalikan ke bumi agar bisa menjadi orang-orang yang beriman. Dan itu akan berulang-ulang selama-lamanya di neraka. Jadi aku juga akan mendekam di neraka untuk selama-lamanya? Ya Tuhan, jika ini benar, mengapa aku tidak dilahirkan di lingkungan orang yang muslim, sehingga aku tidak menjadi orang yang celaka seperti sekarang? Kenapa kamu bersedih, wahai anak muda? Siapa kalian? Kami adalah penjaga hatimu. Ya, aku sedih karena mendengar ceramah barusan. Apakah benar aku akan mendekam di neraka untuk selama-lamanya? Ya, itu benar sekali. Kecuali apa? Kamu segera bertaubat kepada Allah. Bertaubat? Benar, ceramah itu menjelaskan keadaan orang non-Islam di akhirat nanti. Jadi, jika kamu bertaubat dan menuju jalan kebenaran, maka kamu akan termasuk orang yang beruntung. Majulah! Menurut catatan, kamu tidak membawa iman sama sekali. Jadi bersiaplah mendekam di neraka. Hai kamu, majulah! Menurut catatan, kamu seorang mu'alaf ya? Iya. Amal baikmu cukup banyak sekali di sini. Silahkan lanjut ke penjagaan berikutnya. Bagaimana mungkin? Kemana dosa-dosaku sebelum aku memeluk Islam? Disitulah kemurahan Allah. Seluruh dosamu telah dihapus seketika saat kau ucapkan kalimat syahadat. Dan semua kebaikanmu telah dilipat gandakan atas kesungguhan dari taubatmu. Jadi aku punya kesempatan yang sama untuk menggapai ridho Allah. Benar, jika kamu sungguh-sungguh bertaubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika seorang hamba memeluk Islam, lalu Islamnya baik, Allah menulis semua kebaikan yang pernah dia lakukan dan dihapus darinya semua keburukan yang pernah dia lakukan. Kemudian setelah itu ada kisos, yaitu satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun satu keburukan dibalas dengan sama, kecuali Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Maka wanita di dunia yang memasuki surganya Allah jumlahnya lebih sedikit daripada wanita yang ada di neraka. Karena mayoritas perempuan tidak berada di surga, mayoritas perempuan itu berada di dalam neraka. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Rasul. Kenapa Ustadz? Ibu-ibu sudah tahu jawabannya. Tidaklah mereka dicemplungkan ke dalam neraka bukan karena tidak memakai jilbab, bukan karena tidak sholat. Bisa jadi nutup aurat, bisa jadi sholat, bisa jadi puasa. Terus kenapa Ustadz? Karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Indikator mereka kufur kepada suami mereka itu bagaimana? Rasulullah menjawab, kalau suami mereka sudah berbuat kewajiban-kewajiban yang mereka tunaikan, walaupun tentunya ada kekurangan-kekurangan itu wajar, tapi kewajibannya sudah ditunaikan, lalu tiba-tiba ada laki-laki yang jatuh dengan satu kesalahan, maka cepatnya wanita dikuasai oleh perasaannya, ditunggangi oleh setan menjadi penumpang gelap atas perasaan yang dia miliki, maka cepatnya wanita itu berkata kepada laki-laki suaminya, ya Allah, kamu jadi suami itu tidak ada baiknya sama sekali. Perkataan sependek ini kalau sudah naik ke langit, kalau tidak disusul dengan taubat, itu bisa menghanguskan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang wanita. Makanya maaf ibu, Rasulullah pernah ditanya, apa kriteria wanita solihah kalau sudah punya suami? Nabi tidak menjawab yang banyak puasa sunnahnya, Nabi tidak menjawab yang banyak sholat sunnahnya, Nabi tidak menjawab yang banyak sedekahnya, tapi Nabi menjawabnya apa? Kriteria wanita solihah itu Nabi menjawab, kalau kamu memandangnya maka wajahnya itu menyenangkan. Masya Allah ya, kesolihan ternyata ukurannya kepada wajah, bukan kepada rukuk, bukan kepada sujud, bukan kepada
kosongnya lambung, bukan kepada perut, bukan kepada sholat tahajud. Tapi pertama kali yang disebutkan Nabi, ketika Nabi itu menyebutkan kriteria wanita solihah itu dikembalikan kepada wajah. Berarti apa? Berarti disitulah kita paham medan jihadnya wanita itu ketika dengan seluruh fisiknya, bagaimana dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Jadi ternyata keberkahan wanita sebelum menikah sama ibu dan bapaknya, tapi keberkahan wanita ketika sudah menikah itu kepada suaminya. Makanya sampai-sampai di dalam syariat Allah itu memuji seorang wanita. Siapa wanita yang dipuji oleh Allah? Bukan wanita yang banyak sholatnya saja, bukan wanita yang banyak puasanya, bukan hanya wanita yang panjang jilbabnya saja, tapi termasuk wanita yang dipuji oleh Allah sampai dijanjikan surga, yaitu adalah wanita yang diceritakan oleh Rasul. Kalau dia lagi bertengkar dengan suaminya, maka dialah yang meminta maaf. Terlepas siapapun yang salah, dia minta maaf dulu. Lalu dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya, sampai kemudian dia berkata, saya tidak akan mencabut tanganku sampai kamu ridho. Kecuali suaminya berzina, suaminya minum khamr, suaminya tidak sholat, suaminya memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau suaminya tidak ada komitmen untuk bertobat, ibu pisah, itu lebih baik. Kalau ada komitmen bertobat, ibu diberikan pilihan oleh Allah. Satu, untuk bersabar menemani perjalanan tobatnya suami, itu lebih baik. Dua, memilih pisah, dan itu tidak disalahkan dalam syariat. Kalau kesalahannya, kekurangannya cuma masalah kurang ngobrol, kalau nutup kamar mandi lupa, kalau ada kecoa ndak mau ngejer, itu sabarnya perempuan dan ujiannya di situ. Paham ibu-ibu? Insya Allah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam Al-Quran melarang zina ini, Allah tidak berfirman jangan berzina, tetapi Allah berfirman wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Karena orang berzina tidak akan mungkin begitu saja langsung jatuh kepada zina. Pasti ada proses awal yang membuat hati kita cenderung kepada zina. Pandangan mata, telinga mendengar, lidah berbicara. Sekarang berbicara lidah kita diwakili oleh WhatsApp. Chat bersama seorang wanita, mungkin ketemu di sosial media, boleh nggak kenalan? Boleh. Ya di situ mulai langkah awal daripada zina. Kalimat, satu kalimat, ini balas, ini kirim, ini balas. Sebentar lagi ada gambar, sebentar lagi ada love, ada sebentar ini ucapan, saya tidak bisa tidur, merindukanmu, kangen samamu, di situlah. Ini langkah-langkah seperti ini, mungkin dianggap remeh, kecil, cuman buang waktu, cuman chat, saya tidak ada niat apa-apa. Di situ yang dilarang oleh Allah, jangan mendekati zina.